Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Agus Ariwibowo. Saya udah Agus. Insya Allah di video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik ya. Nah, sebenarnya ini buat muslimah, tapi laki-laki pun juga sebenarnya cocok-cocok aja ya. Karena tema kita adalah 7 kriteria laki-laki soleh limited ya edition ya. Nah, jadi yang terbatas nggak banyak ya. Nah, buat wanita yang muslimah ini bisa menjadi referensi dalam memilih atau memutuskan menerima atau menolak seseorang untuk menjadi suaminya. Nah, bagi teman-teman yang cowok, nah ini mudah-mudahan jadi ikhtiar untuk memantaskan diri agar bisa memenuhi 7 kriteria laki-laki soleh limited edition ini ya. Nah, yang pertama adalah taat sama Allah dan Rasulnya ya. Jadi ketika teman-teman yang muslimah ingin cari pasangan hidup, cari suami, maka cek kenali ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatannya sama Allah itu bisa dilihat dari ibadahnya. Khususnya adalah ibadah wajibnya, sholatnya. Jadi perlu dikenali, perlu dicek, perlu digali. Apakah dia sudah menjalankan ibadah sholat wajib 5 waktu sehari semalam, atau masih banyak yang bolong, atau malah dia nggak sholat sama sekali. Dan ini perlu hati-hati banget ya. Kenapa? Karena pernah ya suatu ketika kami sesi konseling ya, jadi klien kita ini seorang wanita, beliau cerita kalau ternyata suaminya nggak sholat. Ya, jangankan sholat, ya bisa pun tidak gitu ya. Padahal di saat proses ta'aruf, pas ngobrol, pas diskusi ya, pas tanya jawab dia nanya, Mas kamu sholat nggak gitu. Jawaban dari calon suaminya waktu itu sholat, alhamdulillah ya. Selalu berusaha mengikhtiarkan 5 kali sehari semalam di masjid gitu ya. Masya Allah keren ya kedengarannya. Nah tapi ternyata realitanya setelah menikah, dianya nggak sholat. Ya, artinya apa? Artinya dia bohong pas saat ta'aruf. Nah, jadi ini pembelajaran berharga buat kita. Perlu hati-hati. Jadi dalam menjalani proses perkenalan ya, proses ta'aruf ya, perlu teman-teman pahami bahwa ta'aruf itu memang sistem atau metode pengenalan Islami, tapi yang ikut ta'aruf belum tentu Islami semua ya. Makanya dalam proses ta'aruf itu kami menyarankan perlu ada sedikit rasa curiga, perlu ada sedikit rasa tidak percaya. Nah, sehingga ketika dia menyampaikan dia sholat misalnya, kalau ada rasa curiga dan nggak percaya, berarti kan ada langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah validasi, buktiin. Kalau bisa misalnya ya di suatu pertemuannya atau nazornya salah satunya agendakan misalnya menjelang maghrib. Nanti pas maghrib sholat di rumah minta dia jadi imam ya, tentu yang mengkomunikasikan adalah orang tua si wanita, atau bisa dicek ke masjid dekat rumahnya. Wali ya, dari wanita datang subuh-subuh ya ke masjid dekat rumah si laki-laki, coba cek dia ada nggak, hadir nggak di di sholat subuhnya, atau tanya pengurus masjidnya ya, suruh dia baca bacaan sholat ya. Jadi divalidasi. Nah, itu yang pertama ya, indikator taat sama Allah. Lalu juga bisa baca Al-Quran ya. Lalu juga dia memahami ya, setidaknya ya pemahaman-pemahaman mendasar ya di dalam Islam ya. Dan juga dia taat sama Allah, juga meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu yang pertama ya, taat sama Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua adalah baik akhlak dan perilakunya. Akhlak itu sederhananya adalah respon spontan seseorang terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana akhlak seseorang, nah kita hanya bisa melihat di saat dia merespon sesuatu dengan spontan. Nah, biasanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Ya, misalnya respon spontannya ketika peristiwa misalnya dia disakiti orang, dia lagi jalan ditabrak ya di belakang dan sebagainya, yang itu menimbulkan emosi marah ya, kecewa dan sebagainya. Nah, itu akhlak yang spontannya itu. Karena kalau di dalam kondisinya baik-baik ya semua orang ya tentu akan baik-baik gitu kan. Nah, tetapi ketika dia merasakan suatu emosi tertentu, misalnya marah, sedih atau kecewa, itu biasanya kan muncul spontanitas. Sesuatu yang dia nggak rencanakan, sesuatu hal yang sudah terinstal dalam dirinya, udah jadi kebiasaannya, yang keluarnya otomatis aja gitu. Misalnya saat dia marah tiba-tiba dia maki orang, dia mukul orang, ya dan sebagainya, itu akhlak. Akhlak juga tentang bagaimana dia memperlakukan orang lain.
ya, memperlakukan orang lain yang mungkin ya melakukan kesalahan terhadap dirinya dan seterusnya. Ya, jadi akhlak ini adalah sesuatu yang sangat bisa dilihat dari bagaimana berinteraksi dengan orang lain terkait dengan ekspresi emosi, ya khususnya emosi marah, ya. Karena emosi marah ini yang pada akhirnya nanti berpotensi ya pada KDRT dan sebagainya. Nah, perilakunya ya bagaimana tata bahasa, adab ke yang lebih tua, adab ke yang lebih muda, ya komunikasi ke yang seusia dengannya. Ini soal akhlak. Nah, akhlak ini ya di dalam proses ta'aruf itu bisa dikenali dari orang-orang terdekatnya. Bisa dikenali juga dari orang tuanya, dari pola pengasuhannya di masa lalu. Kenapa? Karena akhlak anak itu kan sebenarnya mencontoh dari akhlak orang tua, ya. Kita sebagai anak nih belajar pertama kali soal akhlak, cara marah, ya misalnya itu kan sama orang tua kita, sama ayah atau sama ibu kita, ya atau sama siapapun mungkin yang mengasuh dan membesarkan kita, gitu ya. Nah, ini bisa juga dilakukan dicek ya. Nah, yang selanjutnya adalah dia paham hukum mendasar dalam Islam ya. Hukum mendasar itu apa? Ya fikih ibadah ya. Mulai misalnya dari taharohnya, bersucinya benar, ya ambil wudhunya benar, sholatnya benar, ya tahu mana yang riba, mana yang enggak, makanan ya, mana yang dilarang, mana yang tidak gitu ya. Sehingga dia punya standar kalau mau makan ya kalau makanannya resto ya dia makan di tempat yang ada label halalnya ya. Karena sekarang makanan yang tidak halal itu ya bukan hanya yang ada B2-nya aja ya. Bahkan makan makanan yang nggak ada B2-nya anggaplah misalnya nasi goreng ya, apa seafood pinggir jalan dan sebagainya itu beberapa di antara mereka ada yang menggunakan campuran angciu gitu ya. Dan itu tentu tidak halal alias haram ya untuk kita makan ya. Lalu juga memahami ya bagaimana batasan interaksi dengan lawan jenis. Ya ini hukum dasar dalam Islam ya, adab dalam pergaulan. Karena ini adalah salah satu benteng utama menjaga pernikahan atau rumah tangga dari perselingkuhan. Karena banyak perselingkuhan itu terjadi bukan karena dari niat, tapi karena ada kesempatan. Nah, kesempatan berselingkuh itu terjadi karena ketidakadanya batasan interaksi antara laki-laki dan wanita. Ya, nggak gampang bercanda dengan teman apa rekan kerja kantor yang lawan jenis ya, gampang buat nebeng bareng ya, makan siang bareng dan sebagainya lah ya, sehingga dari sana ya muncullah kesempatan-kesempatan untuk berselingkuh gitu ya. Dan hal-hal mendasar lainnya ya terkait muamalah misalnya ya, paham mana yang riba, mana yang enggak ya. Nah, yang selanjutnya ini penting banget ya. Ini sebenarnya turunan dari poin yang ketiga ya, memahami hukum dasar dalam Islam. Ya, ya adalah dia memahami peran dan kewajibannya sebagai qawam ya. Kalau di sosial media kadang saya ketemu ya orang yang takut kalau laki-laki itu sebagai pemimpin atau qawam. Katanya patriarki dan sebagainya. Padahal di dalam Islam sendiri ya laki-laki itu memang sebagai qawam atau pemimpin. Nah, tetapi pemimpin atau qawam yang kayak gimana ya? Nah, itu dia perlu paham, dia perlu ngerti apa sih tanggung jawabnya. Karena memang tanggung jawab sebagai kaum ini banyak ya, menafkahi itu yang paling utama ya, memenuhi kebutuhannya, makan, tempat tinggal, pakaian, kebutuhan pokok yang utama ya. Itu kewajiban seorang kaum laki-laki untuk memberikannya sepenuhnya, jadi nggak patungan ya, nggak minta ya istrinya bayarin separuh gitu ya. Nah, jadi laki-laki itu paham bahwa ya, itu adalah kewajibannya. Lalu juga kewajiban untuk mendidik, ya, mendidik agama, membina, memperlakukan dengan lemah lembut dengan penuh kasih sayang. Ya, bahkan Rasulullah menyatakan ya bahwa sebaik-baiknya laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik akhlakku terhadap keluargaku, kata Rasul. Jadi Rasul ngasih tahu ke kita bahwa salah satu indikator atau ukuran laki-laki baik itu bukan sikapnya di luar, ya, bukan pribadinya di luar ketika berinteraksi dengan orang lain, akan tetapi pribadinya di rumah ketika dia berinteraksi dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Itulah ukuran baik atau tidaknya. Jadi insya Allah teman-teman semua ya nggak usah khawatir yang wanita ya kalau laki-laki sebagai kawam jadinya nggak setara nanti dia semena-mena enggak. Ketika dia memahami perannya dengan tepat, dengan baik, insya Allah dia akan memuliakan istrinya, dia akan membahagiakannya, ya.
Nah, yang kelima adalah laki-laki yang punya hubungan yang baik dengan orang tua, ya. Dia punya punya hubungan baik dengan ibunya, ya. Laki-laki yang punya hubungan baik dengan ibu cenderung ya lebih banyak ya eh, itu memahami wanita. Ya, kenapa? Karena dia dari kecil udah dekat sama ibunya. Dia udah tahu, oh wanita itu kayak gini loh memperlakukannya. Wanita itu seperti ini loh ciri khasnya, keunikannya, cara berpikirnya dan sebagainya, gitu ya. Begitu juga laki-laki yang dekat dengan ayahnya. Dia biasanya tentu akan dapat nasihat dan sebagainya dari ayah atau orang tuanya ya. Lalu kalau misalnya mereka anak broken home gimana ya? Maka coba dicek ya hari ini dia punya dendam nggak? Dia punya trauma nggak? Ya, kalau misalnya dia masih punya dendam atau masih punya trauma itu perlu hati-hati juga. Ya, kalau dia anak broken home ya, dulu hubungan kurang baik ya, tapi dia udah ikhlas, sudah nerima, berusaha ya untuk bangun hubungan baik lagi dengan orang tuanya, itu insya Allah masih relatif aman ya, bagus, tidak ada masalah gitu ya. Nah, jadi itu ya memiliki hubungan baik dengan orang tua. Nah, yang keenam memiliki hubungan baik dengan uang ya. Yang pertama, orang yang memiliki hubungan baik dengan uang cenderung mudah untuk mendapatkannya. Nah, kenapa kok mudah untuk mendapatkannya? Karena dia punya value. Karena uang itu kan intinya kita punya value, kita tukerin dengan orang ya, lalu orang bayar ya dalam bentuk uang ya. Value itu bisa dalam bentuk skill, dalam bentuk waktu, dalam bentuk tenaga dan sebagainya. Nah, semakin baik value yang dia miliki, maka akan semakin besar juga potensi uang yang bisa dia dapatkan ya. Kan ada orang yang digaji sehari 100.000 ya. Ada orang yang digaji misalnya satu hari 1 juta ya dan seterusnya ya. Bahkan kalau dokter ya Anda datang konsultasi gitu kan. Cuma nanya-nanya 10-15 menit biaya konsultasinya 200.000 misalnya gitu ya. Atau 250.000 ya. Atau bahkan bisa lebih mahal dari itu lagi. Apalagi kalau dokternya spesialis misalnya. Nah, itu kan value-nya tinggi. Ya, jadi coba dicek value dari dirinya. Bukan kemapanan atau harta yang dia miliki saat ini aja, enggak. Tapi value dirinya. Dan juga rencana dia untuk terus meningkatkan value dirinya. Karena bisa jadi hari ini dia belum mapan atau masih jauh dari kata mapan, masih merintis dan sebagainya. Tapi dia punya semangat yang bagus untuk terus belajar, bertumbuh, meningkatkan value dirinya. Artinya apa? Dia punya potensi. Kalau di masa depan dia bisa menjadi lebih baik. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan bagi teman-teman, ya. Nah, itu selain menghasilkan uang, kedua adalah menjaga uang, ya. Nah, karena yang lebih sulit ternyata ya adalah menjaganya gitu kan. Ketika uangnya masuk numpang lewat doang gitu ya. Beli ini beli itu nggak bisa kelola dengan baik dan sebagainya. Ya lalu hubungan dengan uang juga bisa dilihat dari hutang piutangnya. Ya dan juga apakah dia punya hobi atau kecanduan yang berlebihan sehingga hobi itu membutuhkan uang yang banyak. Nah, itu perlu dicek juga. Karena nanti Anda akan capek juga kalau misalnya pasangan Anda atau calon Anda ya anggaplah penghasilannya besar gitu ya, tapi pengeluaran untuk hobi juga besar ya. Untuk main game ya misalnya orang bisa ngeluarin 1 juta, 2 juta bahkan lebih ya dalam sebulan untuk hobi yang lain ya, hobi mancing dan sebagainya lah ya. Nah, ini juga perlu dicek ya. Nah, termasuk ini penguatnya ya. Turunannya juga yang ketujuh tidak memiliki hobi atau kecanduan yang merugikan diri sendiri atau orang lain ya. Nah, apa aja tuh hobi dan kecanduan yang merugikan ya diri sendiri ya teman-teman ya tentu tahu ya misalnya terlalu kecanduan berlebihan terhadap rokok ya itu merugikan diri dia sendiri, merugikan juga orang lain, pasangan, anaknya. Terlalu kecanduan game apa namanya terlalu kecanduan main game ya, dia merugikan diri sendiri karena ngabisin waktu ya. Dia kerja jam 8 sampai jam 5 sore misalnya. Lalu pulang kerja sampai di rumah anggaplah jam 7 main game sampai jam 2 pagi sampai jam 3 pagi ya. Itu merugikan diri sendiri, termasuk orang sekitar juga rugi. Yang dia nggak punya waktu buat istri, nggak punya waktu buat anak ya. Dan hobi-hobi yang lain ya dan saya kira teman-teman tahu ya, hobi apa aja yang itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Nah, kurang lebih demikian ya 7 kriteria laki-laki soleh limited ya edition ya. Nah, kalau teman-teman punya ya kriteria tambahan atau mungkin ada hal-hal menarik yang mau disampaikan, silakan
tulis di kolom komentar ya. Dan khusus bagi teman-teman yang mungkin ya komentar dan tanggapannya menarik ya, nanti bisa mendapatkan hadiah buku terbaru saya atau buku saya yang lainnya ya. Atau buku terbaru saya di saat Anda nonton film ini, menonton video ini ya. Karena bisa jadi Anda nontonnya beberapa bulan ke depan gitu ya. Nah, ini adalah buku Siapa Tepat di Akad ya. Ini buku terbaru saya dan juga ada satu lagi buku Ikhtiar Jodoh Muslimah juga ya. Di bawah ada linknya. Kalau mau lihat-lihat boleh diklik aja linknya dan biasanya ada diskon dan promo spesial ya. Mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.